Ini mengisahkan pengemis tua yang tampak lusuh dan lemah, namun menyimpan rahasia besar. Tak ada yang tahu bahwa di balik penampilannya yang sederhana, ia adalah seorang pendekar yang menguasai teknik pedang terunggul, warisan dari aliran kuno yang telah lama dianggap punah. Kehidupan pengemis itu berubah ketika sekelompok perampok kejam mulai meneror desa, menindas rakyat kecil, dan menantang siapapun yang berani melawan mereka. Dalam satu malam yang mencekam, pengemis tua itu akhirnya menunjukkan jati dirinya. Dengan kecepatan dan ketepatan yang tak tertandingi, ia mengalahkan ratusan preman dalam pertarungan epik yang mengguncang dunia persilatan. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah kota yang ramai dengan pedagang dan pengunjung, ada seorang pengemis tua yang duduk di sudut pasar. Pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut, dan wajahnya penuh debu. Setiap hari, ia hanya menundukkan kepala sambil menggenggam sebuah mangkuk kayu untuk meminta belas kasihan. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik sosok lusuhnya, tersembunyi sebuah rahasia besar yang akan mengubah sejarah kota itu selamanya. Suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga, sekumpulan preman datang ke pasar untuk menagih upeti dari para pedagang. Mereka memukul dan mengintimidasi siapa saja yang berani melawan. Seorang pedagang tua yang tak sanggup membayar dipukul hingga jatuh. Namun, pengemis lusuh itu tetap duduk tenang di tempatnya, seolah tidak peduli dengan kekacauan yang terjadi di sekitarnya. Seorang preman tinggi besar melihatnya dan merasa geram. "Hei, pengemis tua, kau pikir kau siapa? Berani duduk santai saat kami bekerja?" bentaknya. Namun, pengemis itu hanya menatapnya sekilas sebelum kembali menundukkan kepalanya. Hal ini membuat preman itu marah. Lalu ia menendang mangkuk kayu milik si pengemis hingga terlempar ke jalanan. Para pedagang menahan napas, mengira pengemis itu akan lari ketakutan. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Si pengemis perlahan berdiri dan mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam seperti mata elang, penuh ketenangan yang aneh. Ia menatap preman tinggi besar itu dengan sorot mata yang tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. "Ambil kembali mangkukmu, tua bangka," kata preman itu sambil tertawa. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, sesuatu terjadi. Dalam sekejap mata, tubuhnya terlempar ke belakang dan jatuh terguling-guling di tanah. Orang-orang terkejut. Tidak ada yang melihat pengemis itu bergerak. Tetapi preman itu sudah tersungkur dengan wajah penuh debu. Para preman lainnya langsung siaga, menarik golok dan pentungan mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menantang sosok yang salah. Pengemis lusuh itu bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang pendekar yang telah lama menghilang dari dunia persilatan. Seseorang yang pernah dikenal sebagai pemilik teknik pedang tak tertandingi. Malam telah larut, dan pasar mulai sepi. Namun, peristiwa siang tadi masih menjadi pembicaraan hangat di antara para penduduk kota. Mereka tidak pernah melihat seseorang seperti si pengemis lusuh itu, yang hanya dengan satu gerakan mampu merobohkan seorang preman bertubuh besar. Bagi mereka yang tidak mengenal dunia persilatan, kejadian ini terasa mustahil, bagaikan dongeng yang tiba-tiba menjadi kenyataan. Namun, bagi mereka yang lebih tua, ada sesuatu yang mengusik ingatan mereka. Di sebuah kedai teh kecil, seorang lelaki tua berbicara pelan kepada temannya. Suaranya bergetar seolah ia baru saja melihat hantu dari masa lalu. "Aku pernah melihat teknik seperti itu sebelumnya," katanya, menyesap tehnya dengan tangan bergetar. Itu adalah gaya bertarung sang pendekar petir, pendekar yang menghilang bertahun-tahun lalu. Temannya mengernyit. "Itu mustahil. Pendekar petir sudah mati, bukan?" Di tepi sungai, si pengemis duduk dengan tenang, menatap air yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Angin malam bertiup lembut, membelai wajahnya yang penuh kerutan dan luka lama. Dalam diam, pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat-saat di mana ia masih dikenal sebagai pendekar tak tertandingi. Dulu, ia bukanlah seorang pengemis, melainkan seorang kesatria yang disegani di dunia persilatan, pemilik teknik pedang yang tidak ada tandingannya. Namun, kehidupan sebagai pendekar bukanlah jalan yang selalu dipenuhi kejayaan. Di masa mudanya, ia pernah menjadi pemimpin sekelompok pendekar yang membela rakyat tertindas. Ia telah mengalahkan banyak lawan, menumpas kejahatan, dan melindungi yang lemah. Namun, kejayaan itu membawa banyak musuh, dan pada suatu hari, pengkhianatan merenggut segalanya darinya. Dikhianati oleh murid kepercayaannya sendiri,
Ia dijebak dalam pertempuran yang tidak bisa dimenangkannya. Dikeroyok oleh puluhan lawan, tubuhnya penuh luka, dan ia hampir kehilangan nyawanya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia melarikan diri ke gunung, meninggalkan kehidupan lamanya. Sejak saat itu, ia berjanji tidak akan pernah lagi menghunus pedangnya. Ia membuang identitasnya sebagai pendekar dan memilih hidup sebagai pengemis, jauh dari hiruk-pikuk dunia persilatan. Namun, kejadian di pasar tadi siang membuatnya menyadari sesuatu. Dunia ini masih dipenuhi kejahatan. Para preman, bangsawan korup, dan para penguasa lalim masih merajalela. Seakan-akan tidak ada yang berubah sejak ia menghilang. Mungkinkah ini pertanda bahwa takdir belum selesai dengannya? Apakah ini pertanda bahwa ia harus kembali mengangkat pedang? Ia menarik napas panjang, lalu menutup matanya. Mungkin sudah saatnya ia kembali. Namun, sebelum itu, ada satu hal yang harus ia lakukan, menguji apakah dirinya masih layak disebut seorang pendekar. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, si pengemis bangkit dari tempatnya dan berjalan ke hutan. Di sana, tersembunyi sebuah rahasia yang telah lama ia tinggalkan, sesuatu yang dapat mengembalikan kejayaannya, sebuah pedang yang telah lama terkubur di bawah tanah, menunggu saatnya untuk kembali bersinar. Di dalam hutan sunyi, di balik pepohonan yang rimbun, ada sebuah tempat yang hampir tidak pernah dikunjungi manusia. Tempat itu tersembunyi di antara bebatuan besar, tertutup oleh akar-akar pohon yang telah menjalar selama bertahun-tahun. Disinilah, bertahun-tahun yang lalu, sang pendekar menyembunyikan pusaka yang dulu menjadi simbol kehebatannya. Dengan langkah perlahan, ia berdiri di depan batu besar yang telah tertutup lumut. Ia meletakkan tangannya di atas batu itu, merasakan dinginnya permukaan yang telah lama tidak disentuh. Kemudian, dengan tenaga yang masih tersisa dalam dirinya, ia mendorong batu itu ke samping. Batu itu bergeser perlahan, memperlihatkan sebuah ruang kecil di bawahnya, tempat di mana sebuah pedang telah lama terkubur. Dengan hati-hati, ia menggali tanah dengan tangannya sendiri. Butiran tanah yang lembab menyentuh jemarinya, membangkitkan kembali kenangan lama. Tak lama kemudian, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Ia menariknya ke atas, sebuah sarung pedang yang telah lama berkarat, tetapi masih kokoh seperti dulu. Saat ia menarik pedangnya keluar dari sarungnya, cahaya mentari pagi memantul pada bilahnya yang masih tajam. Pedang itu mungkin telah lama terkubur, tetapi kehebatannya masih terasa. Pedang ini bukanlah sembarang pedang. Ini adalah petir langit, senjata yang pernah mengguncang dunia persilatan. Sang pendekar mengangkat pedang itu di hadapannya, mengamati setiap lekukannya. Kemudian, dengan gerakan yang sudah tertanam dalam jiwanya, ia mulai mengayunkannya di udara. Dalam sekejap, angin di sekitarnya bergetar, daun-daun berguguran, dan ranting-ranting kecil terbelah tanpa ia sentuh langsung. Ia tersenyum kecil. Ternyata, meskipun bertahun-tahun berlalu, kehebatannya belum benar-benar hilang. Tangannya masih ingat bagaimana cara menari dengan pedang. Tekniknya masih sama tajamnya seperti dulu. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia segera menyarungkan pedangnya dan menyembunyikannya di balik jubah lusuhnya. Dari balik pepohonan, muncul sekelompok orang yang tampak waspada. "Akhirnya, kami menemukanmu," kata salah seorang dari mereka. Wajahnya penuh bekas luka, dan matanya menyala dengan kebencian. "Kami telah mencari seseorang seperti kau, wahai pendekar tua." Sang pendekar menghela napas panjang. Sepertinya, ketenangannya tidak akan bertahan lama. Di antara pepohonan yang rimbun, udara tiba-tiba terasa lebih berat. Matahari pagi yang seharusnya membawa kehangatan justru terasa suram, seolah menyadari bahwa pertarungan akan segera terjadi. Sang pendekar berdiri tegak. Tubuhnya tetap tenang meskipun matanya waspada menatap pria-pria kasar yang kini mengelilinginya. Salah satu pria yang wajahnya penuh bekas luka melangkah maju. Ia memiliki tubuh kekar, dengan pedang besar tergantung di pinggangnya. Sorot matanya menunjukkan bahwa ia bukanlah orang sembarangan dalam dunia persilatan. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Kami mendengar bahwa ada seorang pengemis tua yang mengalahkan preman di pasar kemarin. Siapa sangka, ternyata yang kami cari selama ini justru adalah seorang pendekar yang telah lama hilang." Sang pendekar tetap diam. Ia tidak ingin mengungkapkan identitasnya begitu saja.
Ia sudah berjanji untuk meninggalkan dunia persilatan, tetapi takdir tampaknya tidak akan membiarkannya begitu saja. Orang-orang ini pasti memiliki alasan mengapa mereka mencarinya. Pria itu tertawa sinis. "Apa kau tidak ingin tahu siapa kami?" Ia menarik pedangnya, mengayunkannya ke tanah hingga menciptakan bekas sayatan yang dalam. "Kami adalah sisa-sisa dari kelompok yang dulu dihancurkan olehmu. Bertahun-tahun kami mencari kesempatan untuk membalas dendam, dan sekarang, akhirnya kami menemukannya." Mendengar kata-kata itu, sang pendekar mengingat kembali masa lalunya yang penuh pertumpahan darah. Dahulu, ia pernah menumpas sebuah kelompok penjahat yang sering merampok dan membunuh rakyat jelata. Pemimpin mereka telah ia kalahkan, dan sisanya tercerai-berai. Rupanya, mereka yang selamat telah menghabiskan bertahun-tahun untuk membangun kembali kekuatan mereka, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. "Jadi kalian datang ke sini hanya untuk membalas dendam?" tanya sang pendekar dengan suara tenang. Pria itu mengangkat pedangnya. Matanya menyala dengan kebencian. "Dendam kami lebih dari sekadar balas dendam biasa. Karena kami kehilangan pemimpin, kehilangan nama, kehilangan segalanya. Hari ini, kami akan memastikan kau membayar semua itu dengan nyawamu." Sang pendekar menghela napas. Ia tidak pernah ingin kembali ke dunia ini, tetapi jika mereka memaksanya, maka ia tidak punya pilihan. Ia menyentuh gagang pedangnya yang tersembunyi di balik jubah lusuhnya. Tangannya yang dulu terbiasa mengayunkan pedang kini, mulai merasakan ketegangan pertempuran yang akan datang. "Jika kalian benar-benar ingin bertarung, aku tidak akan menahan diri," katanya. Suaranya terdengar dingin seperti angin musim dingin. Para pria itu segera mengepungnya. Beberapa di antara mereka menarik senjata masing-masing. Ada yang membawa pedang, ada yang menggunakan kapak, bahkan ada yang membawa rantai berduri. Jumlah mereka cukup banyak, tetapi sang pendekar tidak gentar. Ia telah menghadapi pertempuran yang lebih buruk dari ini sebelumnya. Dalam sekejap, salah satu pria menerjangnya dengan pedang terhunus. Sang pendekar menghindar dengan gesit, menggeser tubuhnya hanya beberapa inci dari tebasan lawan. Dengan satu gerakan cepat, ia mencabut pedangnya, dan sebelum pria itu menyadari apa yang terjadi, tubuhnya sudah terlempar ke belakang dengan luka di lengannya. Pertempuran telah dimulai. Udara di sekitar hutan berubah. Angin berputar liar, membawa dedaunan kering yang berterbangan di antara para petarung. Pedang sang pendekar berkilauan di bawah cahaya matahari pagi, memancarkan aura tajam yang membuat lawan-lawannya bergidik. Para penjahat yang tersisa mundur sejenak, tidak menyangka bahwa dalam sekejap, salah satu dari mereka telah terluka. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa lawan mereka bukanlah pria tua biasa. Di balik jubah lusuhnya, tersembunyi seorang pendekar yang masih memiliki kecepatan dan kekuatan luar biasa. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Dengan teriakan keras, mereka menerjang bersama-sama, berharap dapat mengalahkan sang pendekar dengan jumlah mereka yang lebih banyak. Sang pendekar mengayunkan pedangnya dengan presisi yang mengerikan. Setiap gerakannya seperti tarian yang telah dilatih selama puluhan tahun. Ia tidak hanya bertarung dengan kekuatan, tetapi dengan kecerdasan dan pengalaman. Ia membaca pergerakan lawan-lawannya, mengetahui kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Salah satu pria bersenjata kapak mengayunkan senjatanya ke arah kepala sang pendekar. Namun, dengan satu langkah ringan, ia melompat ke samping dan membalas dengan tebasan cepat. Kapak itu terlepas dari tangan pemiliknya, terlempar jauh ke semak-semak. Dua orang lainnya menyerang dari belakang, mencoba menusuknya dengan belati. Tetapi sebelum mereka bisa mendekat, sang pendekar sudah memutar tubuhnya dan menghantam pergelangan tangan mereka dengan gagang pedangnya. Dalam sekejap, kedua belati itu jatuh ke tanah, sementara pemiliknya terhuyung mundur dengan kesakitan. Pria berwajah luka, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok ini, mulai menyadari bahwa mereka telah meremehkan lawan mereka. Dengan wajah penuh kemarahan, ia melompat ke depan, mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Serangannya brutal dan cepat, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar penjahat biasa, melainkan seseorang yang pernah memiliki pengalaman di dunia persilatan. Namun, sang pendekar tetap tenang. Ia melihat celah dalam serangan lawannya, dan dalam satu gerakan, ia menangkis pedang itu ke samping sebelum menendang dada lawannya dengan keras. Pria itu terhempas ke tanah, terguling beberapa kali sebelum berhenti dengan napas terengah-engah. Pertempuran selesai.
Para penjahat yang masih bisa bergerak menyeret teman-teman mereka yang terluka dan melarikan diri ke dalam hutan, meninggalkan pemimpin mereka yang masih tergeletak di tanah. Dengan susah payah, pria itu berusaha bangkit, tetapi luka di tubuhnya terlalu berat. Ia menatap sang pendekar dengan penuh kebencian, tetapi juga ketakutan. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara lemah. Sang pendekar menatapnya dalam-dalam. "Aku hanyalah seorang pengemis tua," jawabnya. Ia menyarungkan pedangnya, lalu berbalik meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Jika musuh lamanya telah menemukannya, maka dunia persilatan pasti akan segera mengetahui bahwa ia masih hidup. Dan jika itu terjadi, maka lebih banyak ancaman akan datang. Ia harus bersiap. Hari itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Langit yang semula cerah perlahan tertutup awan kelabu, seolah pertanda bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sang pendekar, yang telah kembali ke gubuknya di pinggiran desa, duduk diam dalam perenungan. Ia mengingat kembali pertarungan yang baru saja terjadi. Musuh lamanya telah muncul kembali, membawa dendam masa lalu yang belum usai. Ia tahu bahwa pertempuran itu bukanlah yang terakhir. Dalam dunia persilatan, kabar tentang seorang pendekar yang berhasil mengalahkan puluhan lawan sendirian akan menyebar dengan cepat. Cepat atau lambat, orang-orang yang pernah mengenalnya akan mengetahui bahwa ia masih hidup. Dan tidak semua dari mereka adalah teman. Dari kejauhan, ia melihat beberapa warga desa mengintip dari balik rumah mereka. Mereka telah mendengar apa yang terjadi di hutan. Tatapan mereka penuh dengan rasa ingin tahu, tetapi juga ketakutan. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pengemis lusuh yang selama ini hidup di antara mereka? Seorang pemuda dari desa itu, bernama Raka, akhirnya memberanikan diri untuk mendekatinya. Dengan suara penuh keraguan, ia berkata, "Paman, apakah benar yang dikatakan orang-orang, bahwa Paman bukanlah orang biasa?" Sang pendekar tersenyum tipis. "Aku hanyalah seseorang yang sudah lama meninggalkan dunia itu, Nak. Tetapi tampaknya dunia belum mau melepaskanku." Raka mengangguk, tetapi ia tampak gelisah. "Aku mendengar bahwa kelompok penjahat itu memiliki sekutu di kota lain. Jika mereka benar-benar ingin membalas dendam, mereka mungkin akan kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Apa yang akan Paman lakukan?" Sang pendekar menatap ke kejauhan. Ia tahu bahwa Raka tidak salah. Musuhnya pasti tidak akan tinggal diam setelah kekalahan mereka. Mereka akan mencari bala bantuan, dan kemungkinan besar mereka akan membawa orang-orang yang jauh lebih kuat. Jika itu terjadi, desa ini bisa saja menjadi sasaran. "Jika mereka datang lagi, aku akan menghadapi mereka," jawabnya dengan tenang. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di depan gubuknya, menatap bulan yang bersinar redup di langit. Ia memikirkan masa lalunya, pertempuran yang telah ia lalui, dan jalan yang harus ia pilih sekarang. Jika ia tetap tinggal di desa ini, orang-orang di sekitarnya bisa berada dalam bahaya. Namun, jika ia pergi, apakah itu akan cukup untuk menghentikan musuh-musuhnya? Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Seseorang datang mendekati gubuknya. Sang pendekar segera bersiap. Tangannya sudah berada di gagang pedangnya. Namun, ketika sosok itu akhirnya muncul dari balik bayangan, ia terkejut. Itu adalah seorang pria tua, berpakaian sederhana, tetapi matanya memancarkan ketajaman yang luar biasa. Sang pendekar mengenalnya. Ia adalah seorang sesepuh dalam dunia persilatan, seorang yang telah lama menghilang, sama seperti dirinya. "Sudah lama kita tidak bertemu, kawan lama," kata pria itu dengan suara berat. Sang pendekar menatapnya tajam. "Apa yang membawamu ke sini?" Pria itu tersenyum samar. "Aku datang membawa peringatan. Dunia persilatan sedang bergolak, dan namamu kembali disebut-sebut. Musuh-musuh lamamu telah bergerak. Dan yang lebih buruk lagi, seseorang yang kau pikir telah mati ternyata masih hidup." Darah sang pendekar berdesir. Ia tidak perlu bertanya siapa yang dimaksud. Ia sudah bisa menebaknya. Orang yang selama ini menghantuinya, orang yang dulu ia lawan dalam pertarungan hidup dan mati, ternyata belum benar-benar pergi dari dunia ini. Pertanda kehancuran baru saja dimulai. Malam itu,
Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus lirih, membawa suara gemerisik dedaunan yang seolah berbisik tentang ancaman yang semakin dekat. Sang pendekar duduk diam di depan gubuknya, memikirkan kata-kata pria tua yang baru saja datang. Jika musuh yang ia kira telah lama mati ternyata masih hidup, maka itu berarti sebuah pertarungan yang lebih besar sedang menantinya. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat kembali masa lalunya. Bertahun-tahun lalu, sebelum ia memilih hidup sebagai seorang pengemis, ia adalah seorang pendekar yang disegani di dunia persilatan. Ia telah menghadapi banyak lawan, tetapi ada satu pertarungan yang selalu menghantuinya. Pertarungan melawan seorang pria berjuluk Bayangan Hitam. Bayangan Hitam bukanlah lawan biasa. Ia adalah pendekar yang kejam, dikenal karena tekniknya yang mematikan dan kegemarannya membantai musuh-musuhnya tanpa ampun. Pertarungan mereka terjadi bertahun-tahun lalu, di atas tebing yang dikelilingi oleh jurang dalam. Saat itu, sang pendekar mengira ia telah menghabisinya, melihat tubuh Bayangan Hitam jatuh ke dalam jurang yang gelap. Namun, jika kabar yang ia dengar benar, maka kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah menganggap bahwa musuhnya telah mati. Ia menghela napas panjang. Jika Bayangan Hitam benar-benar kembali, maka dunia persilatan akan kembali berada dalam kekacauan. Orang-orang yang pernah ia lindungi akan berada dalam bahaya, dan tidak ada tempat di mana ia bisa bersembunyi lagi. Ia sadar bahwa ia tidak bisa menghindari takdirnya. Pertarungan yang selama ini ia coba tinggalkan kini datang kembali untuk menagih janji yang belum selesai. Keesokan paginya, kabar tentang kembalinya Bayangan Hitam telah menyebar dengan cepat. Di kota-kota besar, para pendekar mulai bersiap. Mereka tahu bahwa jika dua pendekar terhebat kembali ke dunia persilatan, maka peperangan yang dahsyat tidak akan bisa dihindari. Sementara itu, di sebuah tempat yang jauh dari desa, Bayangan Hitam tengah duduk di atas singgasana kayu di dalam sebuah gua yang tersembunyi. Wajahnya yang dulu tampan kini dipenuhi bekas luka. Matanya dipenuhi dendam yang telah dipendam selama bertahun-tahun. Ia dikelilingi oleh murid-muridnya, orang-orang yang telah ia latih dalam seni membunuh tanpa ampun. Saatnya membalas dendam. Suaranya terdengar dingin dan penuh kebencian. Pendekar itu telah hidup terlalu lama dalam kedamaian. Aku ingin ia merasakan apa yang aku rasakan bertahun-tahun lalu. Salah satu anak buahnya maju ke depan. Apa yang harus kami lakukan, Guru? Bayangan Hitam tersenyum sinis. Sebarkan berita bahwa aku telah kembali. Biarkan dunia tahu bahwa aku masih hidup. Dan kirimkan pesan kepada pendekar itu. Aku akan menunggunya di Gunung Seribu Bayangan. Pesan itu segera menyebar. Tak butuh waktu lama sebelum sang pendekar menerima tantangan tersebut. Ia membaca surat yang dikirimkan kepadanya. Tangannya mengepal erat. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, ia menatap langit, seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang. Ia sudah berjanji untuk meninggalkan dunia pertarungan, tetapi kini, dunia itu kembali menariknya masuk. Ia tidak bisa lari. Ia tidak bisa bersembunyi. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghadapi musuhnya sekali lagi, dan memastikan bahwa kali ini, ia tidak akan membuat kesalahan yang sama. Langkah kaki sang pendekar menggema di jalan setapak yang berbatu. Ia melangkah dengan penuh kewaspadaan, menapaki jalur menuju Gunung Seribu Bayangan, tempat di mana musuh terbesarnya telah menantangnya bertarung. Perjalanan ini bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan menuju masa lalu yang selama ini ia coba lupakan. Ia telah mengubur jati dirinya sebagai pendekar, namun kini, ia terpaksa menggali kembali seluruh kenangan itu demi menyelesaikan pertarungan yang belum usai. Di sepanjang perjalanan, angin bertiup semakin kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Ia melewati hutan-hutan lebat yang dipenuhi suara burung-burung malam. Suasana mencekam seolah menjadi pertanda akan bahaya yang semakin mendekat. Namun, ia tak sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Tatapan matanya tetap tajam. Sorotnya penuh dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Di sebuah persimpangan jalan, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu. Wajah lelaki itu dipenuhi kerutan, tetapi matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Ia menatap sang pendekar dengan penuh selidik sebelum akhirnya berkata, "Anak muda, jalan yang kau tempuh adalah jalan penuh darah. Apakah kau sudah siap menghadapi takdir yang menantimu di puncak gunung itu?" Sang pendekar mengangguk tanpa ragu.
Aku tidak punya pilihan lain. Bayangan hitam telah menantangku, dan aku harus menyelesaikan apa yang telah dimulai bertahun-tahun lalu. Orang tua itu menghela napas, lalu mengulurkan sebuah kantong kecil. Di dalamnya ada daun obat untuk menyembuhkan luka. Aku tahu pertarungan ini bukan pertarungan biasa. Jika kau bertahan hidup, mungkin kau akan membutuhkannya. Sang pendekar menerima kantong itu dengan hormat. Terima kasih, kakek. Aku akan mengingat kebaikanmu. Tanpa banyak bicara lagi, ia melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati hutan, ia tiba di sebuah jembatan kayu tua yang menggantung di atas jurang yang curam. Di seberang jembatan itu, terlihat sebuah desa kecil yang tampak sepi dan sunyi. Ia melangkah perlahan, tetapi tiba-tiba, angin berhembus kencang dan bayangan-bayangan mulai bermunculan di antara pepohonan. Dari kegelapan, muncul sekelompok orang bersenjata yang mengenakan jubah hitam. Salah satu dari mereka maju ke depan, seorang lelaki bertubuh tinggi dengan tatapan dingin yang menusuk. Kami adalah pengawal bayangan hitam. Kau tidak akan mencapai puncak gunung dengan mudah. Sang pendekar menarik napas dalam, lalu menghunus pedangnya. Aku tidak datang untuk bermain-main. Jika kalian ingin menghalangi jalanku, maka kalian harus bersiap untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai. Para pengawal bayangan hitam menyerang serentak. Pedang mereka berkilat di bawah cahaya bulan. Sang pendekar bergerak cepat, menghindari setiap serangan dengan kelincahan yang luar biasa. Pedangnya menari di udara, menciptakan kilatan tajam yang menghantam lawan-lawannya dengan presisi yang mematikan. Dalam waktu singkat, beberapa pengawal telah tumbang. Sisanya mulai ragu, ketakutan merayapi wajah mereka. Sang pendekar tetap berdiri tegak, tak sedikit pun menunjukkan tanda kelelahan. Ia menatap mereka dengan tajam, lalu berkata, "Jika kalian ingin hidup, pergilah sekarang. Aku tidak akan mengampuni kalian lain kali." Para pengawal yang tersisa saling berpandangan sebelum akhirnya mundur dengan tergesa-gesa. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan pendekar ini. Dengan kemenangan kecil ini, sang pendekar kembali melanjutkan perjalanannya. Namun, ia sadar bahwa ini hanyalah awal. Musuh yang sesungguhnya masih menunggunya di puncak gunung. Malam semakin larut, dan bayangan-bayangan semakin pekat di sepanjang jalur pendakian. Sang pendekar menghela napas panjang, bersiap menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Puncak Gunung Seribu Bayangan diselimuti kabut tebal yang menggantung di antara pepohonan tua yang menjulang tinggi. Angin berdesir pelan, seolah membawa bisikan arwah-arwah yang telah lama bersemayam di tempat ini. Sang pendekar berdiri di tepi sebuah dataran luas yang berada di ketinggian, menatap tajam ke arah sosok berjubah hitam yang sudah menunggunya. Bayangan hitam berdiri tegak, jubahnya berkibar tertiup angin malam, dan sepasang mata keji itu menatapnya dengan penuh kebencian yang telah dipendam bertahun-tahun. "Kau akhirnya datang." Suara bayangan hitam terdengar dalam dan dingin, penuh dengan dendam yang tak terpadamkan. "Aku hampir kehilangan harapan bahwa kau akan berani menghadapi dosa masa lalumu." Sang pendekar menghela napas panjang. Ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang mengakhiri sesuatu yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Ia mencengkeram gagang pedangnya lebih erat. "Aku tidak akan lari lagi." Bayangan hitam tertawa kecil. Suara tawanya bergema di antara kabut. "Kau memang tidak bisa lari. Sejak hari itu, sejak kau melemparku ke dalam jurang kematian, aku telah bersumpah akan kembali. Aku bertahan hidup, merangkak dari kedalaman kegelapan, membangun kekuatanku kembali, hanya untuk satu tujuan, membunuhmu." Tak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Kedua pendekar itu saling menatap, memahami bahwa pertempuran ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah duel terakhir. Pertarungan yang akan menentukan siapa yang akan tetap hidup dan siapa yang akan terkubur selamanya di puncak gunung ini. Bayangan hitam mencabut pedangnya. Sebilah pedang panjang berwarna hitam pekat, memancarkan aura keji yang mengerikan. Sang pendekar pun menghunus pedangnya sendiri. Pedang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun dalam berbagai pertempuran. Dua bilah pedang itu berkilat di bawah cahaya bulan, siap untuk menari dalam tarian kematian. Tanpa aba-aba, pertarungan dimulai. Bayangan hitam bergerak lebih dulu, melancarkan serangan cepat dengan kecepatan yang luar biasa. Pedangnya berkelebat seperti kilat, menyerang dengan sudut-sudut yang sulit ditebak. Namun,
Sang pendekar tidak gentar. Ia menghindari setiap serangan dengan presisi yang sempurna, membalas dengan tebasan-tebasan yang tajam dan penuh perhitungan. Benturan pedang terdengar nyaring, memecah keheningan malam. Setiap serangan yang dilancarkan membawa kekuatan penuh. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan atau keraguan. Bayangan hitam mencoba mengungguli lawannya dengan teknik-teknik mematikan, tetapi sang pendekar selalu menemukan celah untuk bertahan dan melawan. Beberapa kali, keduanya terpisah sejenak untuk menarik napas, hanya untuk kembali menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Tanah di sekitar mereka telah dipenuhi bekas-bekas tebasan pedang, bebatuan terbelah, dan dedaunan beterbangan. Namun, tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dalam satu momen yang krusial, bayangan hitam menemukan celah dan berhasil melukai bahu sang pendekar. Darah mengalir, tetapi sang pendekar tidak mundur. Ia menggertakkan giginya, menahan rasa sakit, dan dengan satu gerakan cepat, ia membalas dengan serangan balik yang lebih mematikan. Pedangnya menembus pertahanan bayangan hitam, meninggalkan luka dalam di sisi tubuhnya. Bayangan hitam terhuyung, tetapi masih berdiri. Ia menatap lawannya dengan tatapan penuh kebencian, menyadari bahwa ia telah meremehkan kekuatan sejati pendekar ini. "Kau masih sekuat dulu," gumamnya dengan suara terengah-engah. Sang pendekar tidak menjawab. Ia hanya memegang pedangnya lebih erat, bersiap untuk mengakhiri segalanya. Pertarungan belum usai. Satu serangan terakhir akan menentukan segalanya. Angin malam berhembus kencang di puncak Gunung Seribu Bayangan, membawa suara dentingan pedang yang masih bertaut dalam duel terakhir antara sang pendekar dan bayangan hitam. Bulan purnama menggantung tinggi di langit. Cahayanya menyorot wajah kedua petarung yang sama-sama telah kelelahan, tetapi tetap bertahan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Bayangan hitam berdiri dengan nafas memburu, luka di sisi tubuhnya mengalirkan darah, namun matanya masih menyala dengan kebencian yang membara. "Ini belum selesai," gumamnya dengan suara serak, sembari mengangkat pedangnya yang mulai bergetar karena kelelahan. "Aku tidak akan kalah di tanganmu lagi, bukan malam ini." Sang pendekar tetap diam, hanya menatap lawannya dengan penuh kewaspadaan. Luka di bahunya masih berdarah, tetapi ia tetap memegang pedangnya dengan mantap. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan ini harus segera diselesaikan. Terlalu lama berduel hanya akan membawa mereka semakin dekat ke jurang kehancuran. Bayangan hitam kembali melesat ke depan. Pedangnya bergerak dalam pola yang tak terduga, mengayun dari berbagai sudut dengan kecepatan yang hampir mustahil diikuti oleh mata biasa. Namun, sang pendekar telah bertahun-tahun berlatih membaca gerakan lawan, dan dengan ketenangan seorang petarung sejati, ia mampu menghindari setiap tebasan yang diarahkan kepadanya. Dentingan logam kembali memenuhi udara saat pedang mereka berbenturan berkali-kali, masing-masing mencoba mencari celah untuk mengakhiri pertempuran. Setiap langkah mereka menggema di atas bebatuan, bayangan mereka menari di bawah cahaya bulan, seolah pertarungan ini bukan hanya milik mereka, tetapi juga milik roh-roh pejuang yang telah lama bersemayam di gunung ini. Dalam satu momen yang krusial, bayangan hitam mencoba melancarkan serangan terakhir. Sebuah tebasan diagonal yang begitu cepat dan kuat, ditujukan untuk menghabisi sang pendekar dalam satu serangan. Namun, justru pada saat itulah ia melakukan kesalahan fatal. Sang pendekar, yang telah membaca gerakan lawannya dengan teliti, melihat celah dalam serangan tersebut. Dengan gerakan yang secepat kilat, ia memutar tubuhnya dan menghindari serangan itu dengan selisih yang nyaris tak terlihat. Lalu, dengan satu tebasan presisi, pedangnya meluncur lurus ke depan dan menusuk tepat ke dada bayangan hitam. Waktu seakan berhenti. Bayangan hitam tertegun. Matanya melebar dalam keterkejutan. Perlahan, ia melihat darah yang mulai merembes dari luka di dadanya, dan tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. Ia mencoba berbicara, tetapi hanya suara serak yang keluar dari tenggorokannya. Aku." Suaranya bergetar, seolah ingin mengucapkan sesuatu yang telah lama terpendam. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, lututnya melemas, dan tubuhnya roboh ke tanah dengan suara pelan. Pedangnya terlepas dari genggaman, jatuh ke bebatuan yang dingin, tak lagi menjadi alat kebencian yang ia gunakan selama ini. Sang pendekar menghela napas panjang. Ia berdiri di tempatnya, menatap tubuh lawannya yang tergeletak, lalu mengangkat wajahnya ke langit, menatap bulan yang masih bersinar terang. Akhirnya, semua dendam dan kebencian yang telah bertahun-tahun menghantui mereka kini telah berakhir. Ia menundukkan kepala,
memberi penghormatan terakhir kepada lawannya. Meskipun bayangan hitam adalah musuhnya, mereka pernah berbagi jalan yang sama, bertarung dengan tujuan yang serupa sebelum akhirnya dipisahkan oleh nasib yang kejam. Perlahan, sang pendekar memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya. Ia berbalik, meninggalkan puncak gunung dengan langkah mantap. Perjalanan panjangnya masih belum usai. Banyak hal yang masih harus ia lakukan, tetapi malam ini, setidaknya satu beban telah terlepas dari pundaknya. Angin kembali berhembus, membawa bayangan sang pendekar yang semakin lama semakin jauh. Dan di bawah cahaya bulan, tubuh bayangan hitam terbaring dalam keheningan abadi, seolah gunung ini telah menerima jiwanya sebagai bagian dari legenda yang akan dikenang selamanya.